Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali pada saat ini. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita tunduk kepala bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih untuk waktu dan kesempatan sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Tuhan, urapi hamba-Mu, Tuhan urapi setiap kami, sehingga melalui berita firman-Mu, iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang saya sampaikan hari ini adalah menyikapi konflik Israel dan Hamas yang baru-baru ini saja menjadi begitu sangat memanas. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membahas bagaimana kita harus menyikapi konflik ini, saya mengajak kita untuk membaca di dalam kitab Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat ke-15. Firman Tuhan berkata, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca di sini, ada orang dia memiliki konflik dengan saudaranya. Dan konflik ini berkaitan dengan harta warisan. Dan nampaknya orang ini datang kepada Tuhan Yesus hendak supaya Tuhan Yesus ini bisa menjadi hakim, bisa memarahi saudaranya. Dia hendak menunjukkan posisinya sebagai orang yang benar dan posisi saudaranya sebagai orang yang salah. Namun menariknya, Tuhan Yesus berkata kepada orang yang datang dengan penuh kepentingan ini, "Siapa yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Dan kemudian Tuhan Yesus memperingatkan kepada murid-muridnya dan orang-orang yang ada di situ tentang ketamakan. Saudara, ketika orang ini datang, Tuhan Yesus tahu orang ini penuh dengan kepentingan tamak. Dan Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus mau diperalat oleh orang ini untuk kepentingan pribadinya tamak. Saudara, dari kisah ini, saya melihat bahwa apa yang terjadi di konflik Israel hari ini juga adalah penuh dengan kepentingan. Bukan kepentingan bagi orang-orang Israel ataupun bagi orang-orang Palestina, tetapi saya katakan ada indikasi demi kepentingan tertentu saja. Saya katakan ada indikasi, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, coba kita lihat berita ini. Hasil pemilu Israel tidak pasti. Ini pada bulan April, Saudara. Benyamin Netanyahu dapat restu bentuk kabinet. Saudara, partai yang ada pada Benyamin Netanyahu ini sekarang sedang menghadapi situasi yang tidak pasti karena hasil dari pemilu. Israel sendiri di dalamnya, saudara, pemilunya itu tidak memuaskan bagi beberapa pihak saja. Dan sebaliknya, saudara, di Palestina sendiri ada berita mengatakan
pemilu Palestina resmi ditunda. Mahmud Abbas salahkan Israel. Nah, saudara, jadi di dalam negara Israel sendiri ada berbagai macam polemik berkaitan dengan pemilu. Demikian juga negara Palestina ada berbagai macam polemik berkaitan dengan pemilu. Dan Presiden Palestina ini membatalkan secara resmi, saudara. Dan hal ini memicu kemarahan dari Hamas terhadap pemerintahan resmi Palestina di bawah Partai Fatah. Dan kita bisa lihat dari berita BB News, dia menceritakan bahwa terjadi peristiwa tanggal 13 April 2021. Ini jauh 1 bulan sebelum peristiwa Israel dan Hamas, saudara, saling menyerang. Di situ diceritakan bentrok pecah di Yerusalem Timur antara warga Palestina dan polisi Israel. Warga Palestina marah atas dipasangnya barikade di luar gedung Damaskus yang jadi pintu masuk ke kota lama Yerusalem, sehingga menghalangi mereka untuk berkumpul di sana setelah saat di Masjid Al-Aqsa malam pertama bulan suci Ramadan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketidakpuasan warga Palestina sebelumnya telah muncul akibat Presiden Mahmud Abbas menunda pemilu yang telah direncanakan, pada akhirnya menyalahkan Israel. Jadi rakyat Palestina ini marah kepada Presiden Mahmud Abbas kemudian menyalahkan Israel untuk ditundanya pemilihan umum ini bagi Palestina. Hamas, saudara, kata BB News, sebagai kompetitor bagi kubu Presiden Abbas yang menguasai Gaza, juga mencalonkan kandidatnya marah atas penundaan pemilu. Jadi kita perhatikan, saudara, di dalam negara Israel sendiri banyak polemik berkaitan dengan pemilu. Di dalam negara Palestina sendiri, terutama antara Hamas dan Fatah, saudara, itu terjadi polemik berkaitan dengan pemilu. Jadi saya perhatikan, kita bisa perhatikan, sebelum peristiwa ini banyak sekali polemik di dalamnya. Dan kemudian, saudara, ini berujung pada bulan Mei, yang dimulai tanggal 10 Mei, saudara. Terjadi penyerangan yang begitu hebatnya, yang sangat mengguncang seluruh dunia ini. Banyak orang protes. Tapi kita lihat, saudara, semuanya dimulai dari April, yang tidak banyak kita ketahui. Dan saya katakan, dua-dua penuh dengan kepentingan. Baik Israel maupun Palestina secara khusus Hamas. Ini penuh dengan kepentingan. Informasi berita beredar memiliki kemungkinan fakta, saudara. Yang kita dengar itu kemungkinan itu fakta. Dan kemungkinan juga adalah hoax. Oleh sebab itu, saudara, kita perlu menyadari ada beberapa narasi berita hoax berkaitan dengan konflik Israel ini. Yang pertama adalah perang antar agama. Tidak ada, saudara. Namun memang kelompok tertentu mengangkat kasus agama untuk mendapatkan dukungan dari seluruh dunia. Sengaja kasus agama itu diangkat. Nah, ini narasi hoax, saudara. Padahal kita tahu mereka berdua itu penuh dengan kepentingan partai-partai politik, baik yang ada di dalam Israel maupun yang ada di dalam Palestina sendiri, terutama Hamas dan Fatah. Dua-dua penuh dengan kepentingan. Narasi yang kedua, saudara, yang penuh dengan hoax adalah perang antar negara. Saudara,
Israel bukan sedang berperang dengan negara Palestina, tidak. Israel itu memiliki hubungan yang baik dengan negara Palestina resmi di bawah partai Fatah. Ini adalah perang antara negara Israel dan partai politik Hamas. Saudara, perlu kita membedakan itu antara negara Palestina dengan partai Hamas. Nah, ini adalah dua narasi hoax yang sering kita dengar, saudara. Yaitu berkaitan dengan perang agama, berkaitan dengan perang antar negara. Sebetulnya tidak ada kaitannya, saudara, dengan peristiwa. Tetapi berita-berita yang kita dengar hari ini adalah dalam dua narasi ini seringkali. Nah, kita perlu untuk melihat dengan jeli, dengan jelas peristiwa ini, sehingga kita bisa melihat dengan jelas, saudara, dan kita bisa menempatkan posisi dengan jelas juga kalau kita tahu kebenaran faktanya. Ada berita mengatakan konflik Israel dan Palestina tak terkait agama. Pemerintah diminta edukasi masyarakat. Ini jelas, saudara. Konflik ini jelas bukan konflik antar negara Israel dan negara Palestina. Sekali lagi, karena pemerintah resmi Palestina di bawah partai berkuasa Fatah yang berideologi nasionalis terjalin komunikasi baik dengan pemerintah Israel. Konflik sekarang ini adalah antara negara Israel dan partai Hamas yang berideologi agama tertentu, saudara. Sementara itu dalam negara Palestina itu sendiri, saudara, partai Hamas dan partai Fatah itu saling berseteru, saudara. Saling berseteru. Bahkan beberapa waktu yang lalu, saudara, mereka sempat saling berperang, saudara, di dalam negara Palestina sendiri. Jadi kita bisa melihat ya Bapak Ibu Saudara, kita mesti jeli dengan situasi yang ada pada saat ini. Kita harus menjadi bijak terhadap segala informasi berita yang ada. Kita harus bijak. Kita tidak bisa hanya asal dengar saja. Kita tidak bisa hanya sekilas pandang saja. Kita harus betul-betul tahu informasi yang sebetulnya berkaitan dengan konflik yang terjadi di Israel ini. Bagaimana kita bisa menjadi bijak di tengah informasi fakta dan hoax? Bagaimana kita bisa menjadi bijak? Kita akan belajar itu, Bapak Ibu Saudara, dari apa yang menjadi respon Tuhan Yesus ketika orang ini hendak memperalat Tuhan Yesus demi kepentingannya. Berkaitan dengan harta warisan tadi, konflik dengan saudaranya. Saudara, mirip ya dengan konflik yang beredar sekarang antara Israel dan Hamas. Isunya berkaitan dengan warisan tanah leluhur. Dan ini mirip juga dengan orang yang datang kepada Tuhan Yesus dan minta supaya Tuhan Yesus memarahi saudaranya supaya berbagi warisan dengan dia. Kita akan belajar bagaimana respon Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Saudara, siapa yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Saudara, dari sini kita bisa belajar Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita ketika dua kelompok saling berseteru dan penuh dengan kepentingan, ya, penuh dengan kepentingan masing-masing, kepentingan duniawi. Tuhan Yesus meresponnya dengan cara, jangan jadi hakim sebagai penentu benar dan salah. Saudara, kita jangan jadi hakim antara Israel dan Hamas. Kita tidak bisa menentukan siapa benar, siapa salah.
Karena jelas kita lihat dari berita sejak awalnya, kedua belah pihak ini penuh dengan kepentingan. Kita bukan posisinya sebagai hakim. Yesus memberikan teladan. Jangan jadi hakim menentukan benar atau salah. Yang kedua, Tuhan Yesus berkata, jangan jadi pengantara sebagai alat kepentingan bagi pihak tertentu. Dalam hal ini, jangan jadi pengantara demi kepentingan Israel maupun demi kepentingan Hamas, saudara. Jangan jadi pengantara. Ini dua-dua penuh dengan kepentingan. Kalau kita, saudara, tidak jadi hakim, tidak jadi pengantara, seharusnya kita jadi apa? Sebelum kita membahas bagian itu, ada berita mengatakan mantan kepala BIN, Badan Intelijensi Negara Indonesia ini, Hendro Priyono berkata, Palestina dan Israel bukan urusan kita. Saudara, memang pernyataan ini tidak sepenuhnya benar, tetapi ada kebenaran di dalamnya, bahwa kita tidak boleh memposisikan diri kita sebagai hakim atau pengantara bagi kepentingan dua belah pihak mereka. Yesus telah memberikan teladan, jangan jadi hakim, jangan jadi pengantara. Beberapa waktu yang lalu ada berita, saudara, pemimpin Hamas surati Jokowi minta dukungan tekan Israel. Sampai 2 kali surati Jokowi. Saudara, apa yang dilakukan oleh pimpinan Hamas ini mirip sekali dengan orang yang datang kepada Tuhan Yesus tadi. Tuhan Yesus, tolong marahin saudaraku supaya berbagi warisan dengan aku. Saudara, apa yang dilakukan oleh pimpinan dari partai ini betul-betul mirip sekali ya. Minta supaya Jokowi ini bisa menjadi hakim. Minta Jokowi ini bisa menjadi pengantara. Tetapi Tuhan Yesus telah memberikan teladan. Ketika ada dua pihak yang berkonflik, Bapak Ibu Saudara, jangan jadi hakim, jangan jadi pengantara. Demi kepentingan, baik kepentingan pihak mereka, satu maupun kepentingan pihak yang lain. Saudara, saudara harus betul-betul memahami akan prinsip ini. Kalau begitu, bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap konflik yang terjadi di Israel, antara Israel dan Hamas ini? Saudara, kalau kita baca di dalam Matius 7, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena penghakiman kita itu terbatas, Bapak Ibu Saudara. Pandangan kita itu terbatas. Informasi yang kita terima itu juga terbatas. Hanya sekilas pandang, hanya dari kata orang, dan kata orang itu bisa saja fakta, juga bisa saja hoax. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, jangan kamu menghakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balau di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, ketika kita mulai ada kecenderungan untuk menghakimi terkait dengan konflik ini, kita akan mulai menghakimi nih. Tuhan Yesus berkata, jangan menghakimi. Tadi kita sudah belajar, kita tidak boleh jadi hakim, kita tidak boleh jadi pengantara terhadap dua belah pihak yang sedang konflik. Kemudian sikap kita bagaimana? Sebaliknya Tuhan Yesus mengajarkan pada ayat 5. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Sikap kita yang pertama adalah koreksi diri.
Ini penuh dengan kepentingan ini, dua belah pihak ini. Ya kan? Mereka lagi konflik ini. Yang harus kita lakukan, saudara, ketika kita mulai menghakimi, kita itu harus koreksi diri. Koreksi diri seperti apa? Koreksi diri seperti bagaimana? Satu hari, orang-orang Yahudi hendak mencobai Tuhan Yesus. Mencari salahnya Tuhan Yesus dengan membawa perempuan yang kedapatan berzina. Mereka datang kepada Tuhan Yesus membawa perempuan ini, kemudian berkata, "Guru, menurut hukum Musa, perempuan ini harus dilempari batu, dihukum mati. Bagaimana tanggapanmu?" Yesus tahu mereka hendak menguji Yesus. Namun kemudian Tuhan Yesus, saudara, dia tunduk, menundukkan badan, kemudian menulis di tanah. Kita tidak tahu apa yang ditulis oleh Tuhan Yesus. Namun orang-orang terus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, perbuatan apa yang harus kita lakukan kepada wanita ini? Karena menurut hukum Musa, wanita ini harus dilempar batu sampai mati." Kemudian pada ayat 7, firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-7, "Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, 'Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu.'" Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan lagi menulis di tanah. Kita tidak tahu apa yang ditulis, tetapi tentunya yang ditulis itu berkaitan dengan peristiwa. Mungkin saja itu 10 hukum Taurat, saudara. Ayat 9 berkata, "Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, 'Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?' Jawabnya, 'Tidak ada Tuhan.' Lalu kata Yesus, 'Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang.'" Wow, saudara. Ini yang dimaksud dengan koreksi diri. Ketika kita melihat konflik, saudara, yang terjadi pada Israel dan Palestina, Hamas, kita coba koreksi diri. Pada bagian konflik ini bagaimana kita koreksi diri? Kita menempatkan diri, saudara, posisi kita sebagai rakyat jelata, rakyat sipil dari Palestina. Bukan hanya rakyat sipil dari Palestina, tetapi juga kita menempatkan posisi pada rakyat sipil Israel. Saya katakan, saudara, dua-dua begitu sangat menderita. Hanya demi kepentingan segelintir orang saja. Rakyat itu dibodohin, ya. Kemudian, saudara, yang sejahtera cuma satu golongan tertentu saja gara-gara konflik ini. Kita posisikan itu pada rakyat yang menderita, rakyat sipilnya. Saudara, banyak korban. Memang banyak korban di antara orang-orang Palestina lebih besar, saudara. Karena memang pada waktu Hamas melancarkan serangan ke Israel, mereka lakukan itu di dalam lingkungan yang padat penduduk. Sehingga serangan dari Israel pun tentunya melukai rakyat sipil. Sementara di pihak Israel juga banyak korban juga, saudara. Namun karena pertahanan yang bagus dari militer Israel, sehingga korbannya sedikit, korban sipilnya. Tapi kalau kita posisikan dua-dua, saudara, dua-dua itu menderita, saudara. Dua-dua itu menderita. Saudara, Matius 7 ayat yang ke-5. Kita harus belajar koreksi diri. Itu penting.
Dengan cara kita menempatkan diri kita pada posisi rakyat Palestina, kita menempatkan diri kita bukan hanya pada rakyat Palestina, rakyat Israel juga, saudara, yang ketakutan ketika sirene mulai berbunyi. Sama, dua-dua menderita. Setelah koreksi diri, Tuhan Yesus berkata, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Koreksi diri itu akan membantu kita untuk kita bisa memahami konflik ini, melihat situasi itu dengan jernih, dengan jelas. Saudara, setelah koreksi diri, kita menempatkan diri pada rakyat Palestina dan rakyat Israel, rakyat sipil. Yang kedua, kita belajar untuk melihat dengan jelas. Sekali lagi, saudara, berita-berita yang ada sekarang ini, kemungkinan dua, fakta, dan yang kedua, hoax. Betul-betul hoax. Saudara, saya coba untuk mengangkat beberapa berita yang nampaknya memiliki indikasi hoax, saudara. Ataupun mungkin tidak ada niat menampilkan hoax, tetapi informasi yang di awal dia terima itu ternyata hoax dan diyakini sebagai fakta. Itu mungkin yang terjadi, ya. Dalam surat kabar versi dari pikiran rakyat, saudara, di situ dikatakan warga Palestina yang melakukan aksi protes sebagai bentuk solidaritas terhadap penduduk Sheikh Jarrah telah menjadi sasaran kekerasan pasukan Israel. Jadi seolah-olah tidak ada masalah politik, tidak ada masalah pemilu, baik di Israel maupun di Palestina. Seolah-olah itu hanya masalah kependudukan Sheikh Jarrah saja. Kemudian Israel melakukan kekerasan. Ketegangan tersebut mengakibatkan serangan udara oleh Israel di jalur Gaza. Lihat, ya. Jadi ketegangan karena peristiwa Sheikh Jarrah ini menyebabkan Israel kemudian menyerang jalur Gaza dengan pesawatnya. Kita lihat, saudara, narasi yang terbentuk dari berita ini. Lain lagi, saudara. Sebagai informasi konflik antara dua negara. Dua negara, tidak, saudara. Ini bukan konflik dua negara, ini konflik negara Israel dan partai Fatah. Perhatikan, saudara. Namun narasi yang terbentuk adalah konflik dua negara. Israel terus melancarkan aksinya meneror warga, menyerang jalur Gaza melalui serangan udara. Jadi Israel yang agresif terus menyerang, saudara. Aksi Israel, kemudian kata versi pikiran rakyat ini, dibalas oleh Hamas karena Israel nyerang terus. Ya, saudara, ini versi dari salah satu berita, saudara. Nah, saudara, memang versi ini ya bisa membuat kita berada pada pihak tertentu. Namun kita belajar untuk melihatnya secara jelas. Sebetulnya kisahnya itu bagaimana sih, saudara? Nah, ini versi liputan 6. Tanggal 7 Mei, bentrokan terjadi di Masjid Al-Aqsa antara jemaah Palestina dan polisi Israel. Berdasarkan laporan DW, Bulan Sabit Merah Palestina menyebut banyak korban terluka di kepala, mata akibat peluru karet. Ada juga korban luka dari granat kejut. Ketika bentrokan terjadi, jemaat melempari polisi dengan kursi, sepatu, dan batu. Polisi lantas membalas dengan tembakan. Nah, saudara, ini narasi sudah mulai ada di tengah-tengah, saya katakan. Karena ini nampak sesuai dengan faktanya. Polisi tidak akan menembakkan, saudara, kalau tidak ada lemparan batu, kursi, dan sepatu. Nah, saudara, ini jadi kita bisa melihat berbagai macam liputan media itu punya narasinya versi mereka sendiri-sendiri dan berpihak pada pihak masing-masing yang mereka inginkan. Nah, kita mesti jeli, saudara, melihat dengan jelas. Kita tidak bisa
sekilas pandang, berdasarkan informasi yang beredar, apa kata banyak orang, tidak bisa, saudara. Kita harus betul-betul melihat situasi secara jelas. Sekali lagi, saudara, informasi yang kita terima secara jelas ini tidak akan membuat kita berpihak kepada pihak tertentu, karena kita tahu semuanya penuh dengan kepentingan. Tetapi menolong kita untuk kita bisa mengerti dan memahami sebetulnya yang terjadi itu bagaimana. Sehingga kita bisa bijak di dalam menyikapi situasi ini. Versi liputan 6 yang lain. Setelah kerusuhan di Masjid Al-Aqsa tanggal 7 Mei, konflik antara Hamas dan Israel akhirnya memuncak. Nah, ini mulai, saudara. Kalau versi ini jelas, bukan negara, ini Hamas dan Israel. Tadi versi yang berikutnya, saudara, itu antara negara Palestina dan negara Israel. Dan kalau kita lihat di versi liputan 6, jelas dia berkata Hamas dan Israel. Jadi kita perlu tahu ini, saudara, versi-versinya ini. Dan saudara bisa lihat sendiri ya, kita bisa lihat sendiri bagaimana masing-masing media membahasnya. Dan nampaknya saya katakan ada banyak fakta dan ada banyak hoax. Dan kita mesti jeli untuk bisa melihat mana fakta, mana hoax, saudara. Nah, ini versi DW, saudara. Surat kabar di Jerman. Menteri Luar Negeri Heiko Maas di Tel Aviv, Israel berhak membela dirinya. Serangan ribuan rudal Hamas ke Israel mengawali eskalasi konflik saat ini. Jadi sebetulnya, kalau kita lihat versi dari surat kabar di Indonesia tadi, Israel serang dulu, saudara. Tapi kalau menurut versinya Jerman, ya, Hamas itu yang kirim rudal dulu, saudara. Baru Israel membela diri dengan menyerang posisi-posisi di mana roket-roket itu diluncurkan di antara penduduk yang padat itu tadi. Sehingga tidak heran banyak korban dari rakyat sipil. Saudara, kita bisa melihat ya, ternyata beritanya itu seperti ini. Saudara, mari kita belajar untuk bisa melihat dengan jeli. Kita tidak dengan sekilas pandang, kita tidak dari kata orang, tapi kita bisa belajar untuk melihat secara komprehensif dari berita-berita yang ada. Ini akan menolong kita untuk kita bijak-bijak. Bijak, sekali lagi saudara, untuk tidak jadi hakim. Bijak untuk kita bukan jadi pengantara. Ya. Atau dengan lain kata, bijak untuk kita tidak berpihak kepada salah satu pihak pun. Inilah yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Kepada orang yang datang kepada Tuhan Yesus, meminta Tuhan Yesus memarahi saudaranya untuk berbagi warisan dengan dia. Yesus berkata, siapa yang telah mengangkat aku sebagai hakim atau pengantara atas kamu? Saudara, posisi kita sekali lagi menjadi bijak untuk kita tidak menjadi hakim dan tidak menjadi pengantara. Sebaliknya untuk apa? Kita bijak untuk kita bisa mengembangkan empati dan simpati kita terhadap orang-orang yang menderita ini. Rakyat kecil, rakyat sipil yang menderita ini. Mazmur 41 ayat 2. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Saudara, rakyat Palestina itu lemah jadi korban. Rakyat Israel itu lemah jadi korban. Dua-dua jadi korban. Tuhan itu berpihak kepada orang-orang kecil. Mazmur 22 ayat 25. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Siapa yang tertindas? Rakyatnya, sipilnya, saudara. Baik Palestina maupun rakyat sipil Israel itu yang tertindas. Ia tidak menyembunyikan diri wajahnya kepada orang itu. Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Tuhan itu sayang. Baik kepada Palestina, rakyat sipilnya, maupun
rakyat Israel, rakyat sipilnya Tuhan itu sayang kepada orang-orang yang tertindas. Mereka itu yang korban. Jadi kita jadi bijak untuk kita bisa bersimpati dan berempati kepada mereka. Saudara, ada berita viral, ayah di Palestina tewas dibom, sempat hibur anaknya yang ketakutan. Bayangin saudara, mereka ini hanya diperalat oleh golongan tertentu saja demi kesejahteraan golongan tertentu saja. Mereka jadi korban. Rakyat sipil Palestina itu menderita, saudara. Ini yang perlu untuk kita doakan. Ini yang perlu untuk kita tolong, kita dukung, saudara. Namun sekali lagi, bukan hanya Palestina. Israel, rakyat sipilnya juga menderita, saudara. Saudara bisa lihat di medsos. Begitu roket itu dari Gaza, wow, datang, saudara. Mereka ketakutan, mereka berusaha untuk sembunyi. Kita bisa lihat itu videonya di medsos, saudara. Begitu sirene itu keluar, saudara, bunyi sirene itu, warga berlarian untuk berlindung. Ini di Israel, saudara. Mereka ketakutan semua. Dua-dua itu menderita. Hanya demi kepentingan kesejahteraan sedikit orang atau golongan tertentu saja. Kepada siapa kita tidak bersimpati dan berempati dalam konflik ini? Saya katakan kepada pihak Israel yang penuh dengan kepentingan, kepada pihak Hamas yang penuh dengan kepentingan. Saudara bisa lihat sendiri. Yang diuntungkan itu hanya sekelompok, segelintir orang saja. Sungguh, saudara, mengerikan sekali. Hari ini banyak orang kumpulkan dana. Dana itu lari kemana? Ada pengakuan mengejutkan dari Dubes Palestina di Indonesia, bahwa selama ini mereka itu tidak pernah terima donasi, saudara. Saluran dana untuk Palestina itu tidak jelas. Ya mungkin saya katakan, lari kepada sekelompok elit tertentu, pribadi yang sejahtera. Mungkin saya katakan ya, saudara. Karena memang pemerintah resmi di bawah Partai Fatah Palestina tidak pernah menerima donasi. Yang katanya demo-demo itu tidak ada. Terus kemana? Mungkin saja itu jatuhnya, saudara, bukan ke Palestina, tapi kelompok-kelompok radikal. Kelompok-kelompok radikal, saudara. Kelompok-kelompok yang justru merongrong rakyat Palestina sendiri, yang terus menteror negara Israel sendiri. Nah, itu saudara. Mengenal roket Hamas yang hantam Israel, harganya bikin kaget. Saudara, kelompok ini bisa beli senjata ya, saudara. Itu harganya mahal, saudara. Mungkin satu rudal bisa 4,2 juta sampai 11,2 juta. Bayangin, saudara. Mereka punya, diperkirakan hari ini punya 5.000 sampai 6.000 roket. Dan yang kemarin diluncurkan itu hampir 4.000 roket, saudara. Ini kalau bukan negara yang kaya, bagaimana bisa punya roket begitu banyak, saudara? Ini, maaf saya katakan, ini bukan negara ya. Partai ya, saudara. Partai politik ya. Ini partai politik yang kaya sekali mereka. Bisa punya sampai ribuan roket seperti itu. Saudara, seharusnya dana itu ditujukan kepada siapa? Rakyat sipil. Bukan untuk beli senjata, bukan untuk beli perang. Rakyat sipil, rakyat Palestina sipil, rakyat Israel sipil, saudara. Harusnya dana-dana itu ditujukan untuk rakyat sipil. Bukan untuk beli rudal lagi.
bukan untuk kelompok-kelompok partai yang ada di Israel maupun kelompok partai yang ada di Palestina, tapi rakyat sipil. Itu empati dan simpati kita, saudara. Seharusnya dana itu larinya ke sana, bukan pada kelompok-kelompok partai tertentu, baik Israel maupun Palestina. Ada berita mengatakan pemerintah awasi penggalangan dana buat bantuan Palestina. Ya, ini memang harus diawasi, saudara, supaya sampai ke rakyat sipil, bukan kepada partainya. Partai-partai yang radikal, baik yang di Israel maupun yang di Palestina. Jadi kesimpulannya, saudara, kita tidak memihak kepada pihak-pihak berkepentingan, baik Israel maupun Hamas. Tapi kita berpihak kepada pihak yang tertindas, rakyat sipilnya, baik Palestina maupun Israel. Dan seharusnya dana-dana yang terkumpul itu larinya ke rakyat sipil Palestina dan rakyat sipil Israel yang telah dirugikan, yang telah menjadi korban. Bukan partai-partainya, bukan partai di Israel, bukan partai di Hamasnya. Tetapi jatuh kepada rakyat sipilnya. Harusnya begitu. Mari kita bersama-sama berdoa, saudara, bagi keselamatan dan kesejahteraan rakyat Palestina dan Israel. Kita berdoa dan kita mohon Tuhan memberkati partai-partai ini, supaya partai-partai ini bisa menjadi partai yang takut akan Tuhan. Baik partai di Israel maupun partai di Palestina. Itu partai yang takut akan Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami bisa meneladani Tuhan Yesus. Di tengah-tengah situasi konflik ini, kami tidak menjadi hakim, kami tidak menjadi pengantara salah satu pihak, tetapi sebaliknya Tuhan, kami bisa koreksi diri. Kami bisa belajar melihat dengan jelas situasi sesuai dengan fakta. Dan kami bisa berempati dan simpati terhadap rakyat sipil Palestina, rakyat sipil Israel yang telah menjadi korban. Dan tolonglah pemerintah untuk dengan bijaksana menggunakan dana yang terkumpul ya saudara, Bapak Tuhan, untuk mereka bisa membantu rakyat sipil ini. Tuhan Yesus, berkatilah pemerintah kami, supaya bisa mendukung rakyat sipil Palestina dan rakyat sipil Israel. Dua-duanya, bukan hanya satu pihak, tapi dua-duanya yang menjadi korban. Berkatilah pemerintah kami ini, dan berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.